Karena Allah suka yang ganjil, saya ulangi lagi sampai 3 kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua yang hadir di sini ya, keluarga kita, anak-anak, keturunan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa rencang-rencang kula sedaya komunitas Kediri ya. Kita sangat bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala dan bahagia bisa hadir bersama-sama dalam rangka merajut tali silaturahmi khususipun warga Kediri ya. Entah yang nasabnya nggak Kediri tapi karena nikah jadi Kediri ya. Karena nasab istri itu ikut suami ya. Nanti itu pertanggungjawaban nasabnya di akhirat ditanya suami dulu, istri itu ngikut ya. Makanya nggak ada nanti di akhirat istri dulu ditanya, enggak. Kita anggap semuanya komunitas Kediri ya. Entah agamanya apa, intinya kita menjalin tali silaturahmi. Karena apa? Saya ingin sampaikan dulu ya. Kita ini diikat dalam satu keturunan ya, yakni Nabi Adam alaihissalam. Jadi dikatakan dalam surat Al-Hujarat ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wal ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, ini yang berkata bukan siapa-siapa, tapi Tuhan pemilik alam ya. Wahai manusia, aku kamu ciptakan kamu dari jenis-jenis laki-laki dan perempuan ya. Dan aku jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya apa? Wita'arofu, supaya saling mengenal satu dengan yang lain ya. Allah mau menciptakan kita satu jenis laki-laki gampang ya. Satu jenis, satu bangsa suku gampang. Tapi dari ini semua apa tujuannya? Lita'arofu, supaya kalian saling mengenal. Endingnya apa? La'allakum tatakun. Siapa di antara kalian yang paling baik, yang paling bertakwa? Siapa yang budi pekertinya paling baik? Nah, itu tujuannya ya. Nabi Adam itu diciptakan sendiri dulu, belum berdua ya. Makanya diciptakan berpasang-pasangan itu apa? Supaya indah. Kalau sandal satu aja cantik enggak dilihat, enggak enak ya. Ini bahasa Jawa apa bahasa Indonesia ya? Aku kebablasan Indonesia ya. Wow, awal-awal Jawa lali. Nah, jadi niku estu Allah itu sungguh-sungguh menciptakan itu bukan main-main ya. Tujuannya lelek Nabi Adam niku diciptakne dhewe ya awalnya, tapi mboten nyaman, mboten enak. Padahal apa? Fasilitas di surga itu semua ada. Makanan, minuman, tempat tidur, depan empuk ya, buah-buahan segala macam enak. Tapi gelisah, mboten enak. Nah, makanya lihat dhewe ra enak. Diciptakanlah berpasang-pasangan. Ngerti Allah itu apa sih dibutuhkan, Nabi Adam ngerti. Kan gelisah biar diwenehi fasilitas yang lengkap teng surga. Apa-apa teko, penjauhe teko, apa-apa yang diminta datang. Makanya hidup kalau hanya hidup untuk sendiri saja gampang ya. Hidup kalau hanya untuk makan, monyet di hutan bisa makan. Kalau hidup hanya untuk kerja, kerbau yang di ladang juga kerja.
Nah, ini bedanya. Makanya kita manusia li ta'arafu, pengen kenal mengenal enggak, saling sayang menyayang enggak. Niku ya. Maka ciptakan hawa jadi tenang. Selain itu adalah juga untuk supaya tumbuhlah keturunan-keturunan yang baik. Keturunan Nabi Adam, kabeh itu dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Nah, ada 3 hal yang tidak bisa kita minta di dunia ini, ya. Tapi ada yang bisa kita tentukan. Kita lahir di dunia, lahir dari rahim sosok ibu siapa? Pernah minta enggak? Enggak pernah bisa, ya. Lahir dari sosok ibu atau seorang ayah tukang becak, ya. Kalau bisa minta keluar cengar, ibuku ini tukang cuci, buruh saja. Mau jadi anaknya ibu presiden lah, bisa enggak? Enggak pernah. Itu Allah yang punya hak, Allah yang menentukan. Terus sampean iki lahir nek daerah ndi, sukune apa, ya. Terus bangsane apa, warga dari apa, keturunan apa. Pernah minta? Enggak. Lahir nek Kediri, ya. Pernah minta? Enggak. Makanya syukur, ya. Kediri itu luar biasa, ya. Makanya ada kalimat hubul watan minal iman, cinta tanah air itu bagian dari iman. Hubul Kediri minal iman, cinta Kediri bagian daripada iman. Nek nggak cinta Kediri, sampean itu dilahirnya, maka nggak punya sifat terima kasih, gitu. Makanya kita kedah terima kasih, matur nuwun datang pangeran. Pertama dilahirkan di kota yang indah, ya, yang hebat, yang punya sejarah yang luar biasa. Yang ketiga, kita lahir kondisi itu kita laki-laki atau perempuan atau wandu. Pernah minta enggak? Enggak pernah, ya. Mungkin bapak ibunya pernah minta, tapi kita diberi laki-laki perempuan, ya, dijadikan laki-laki perempuan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada 3 hal ini paling tidak yang tidak bisa kita minta, ya. Apa yang bisa kita pilih, tapi ada, ya. Yang bisa kita tentukan ada, ya. Kita pengen jadi orang yang baik atau buruk, itu pilihan kita itu, ya, pilihan kita. Intinya kita mau pilih jalan kanan, jalan kiri, surga atau neraka, pilihan kita. Yang kedua, kita pengen orang yang menjalin tali silaturahmi atau kita yang memutus tali silaturahmi. Pengen jadi punya lita'aruf, saling mengenal, menjalin hubungan apa tidak. Nah, itu pilihan kita juga, ya. Nah, makanya alhamdulillah walaupun yang datang nggak banyak, nggak maksimal, nggak apa-apa, ya. Kita bukan pengen dinilai orang, nilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lita'arufu, saling silaturahmi ini banyak manfaatnya. Pertama, rezekinya dimudahkan, umurnya dipanjangkan, doa dikabulkan, ya. Kalau pengen kita sesuatu kebaikan yang disergakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakukan 2 hal. Yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, jalin hubungan tali silaturahmi. Apa neh sak Kediri, gitu? Sak Kediri ibarat nek omah ini sak keluarga. Nah, maka bagaimana kita saged jalin silaturahmi ingkang sae antara sama dengan membuat nilai-nilai kebaikan, ya.
Makanya lek bedane mau kera kali kerbau wau. Lek kita khairun nas anfa'ahu linnas. Manusia sing iso menehi kebaikan kepada manusia yang lain. Karena manusia itu di dunia itu yang saya itu yang bisa memberikan manfaat. Nah, ini contohnya alhamdulillah enten ketua komunitas Kediri yang mau meluangkan waktunya pengen guyupnya Kediri. Enten akan acara komunitas Kediri halal bihalal itu luar biasa. Apa itu untuk dirinya sendiri? Bukan, untuk orang banyak. Kalau tak dulu diri sendiri ya sudah gampang, beliau duduk manis di rumah makan gulai tumpang enak kan. Tapi itu aja baik, tapi baik untuk dirinya sendiri sedikit itu nilainya. Tapi yang pengen baik itu bisa manfaat kepada dulur sekalian, bisa menjalin silaturahmi. Nah, jamaah hadirin rahimakumullah, rekan-rekan ingkang kula hormati sedaya baik sesepuh semuanya ya. Jadi kita jaga, kita support ya, kita dukung Pak Joko Wiono ya, kali rencang-rencang pengurus ya, supaya tambah semangat. Jangan pudar semangatnya, jangan turun. Godaan ombak itu pasti ada ya. Semakin menjulang semakin sukses komunitas Kediri itu pasti banyak ya. Maka harus kuat kita fondasinya. Nah, semata-mata kita untuk kebaikan kepada sesama. Lita'aruf, tapi itu tidak mengenal apa sukunya, bangsanya apa, apalagi satu suku. Nabi Muhammad itu mencintai tanah kelahirannya, sukunya Quraisy. Nah, kita harus juga mencintai. Nah, sederek-sederek rekan-rekan sekalian, acara hari ini adalah halal bihalal. Halal bihalal itu tidak ada di Arab, tidak ada, adanya di Indonesia. Makanya syukur, gitu, syukur luar biasa. Ini tidak ada, ini di Arab tidak ada. Ono eten, opone sambal tumpang nggak ono yang tinggi. Naik Kediri, gitu, punya kas. Makanya disyukuri. Halal bihalal ini artinya bahasa Jawa sing enak 00, bahasa Canom ya. Halal bihalal 00, tapi dukun ini maknanya aku ora paham juga nih. Kosakata bahasa Arab nggak ketemu juga nih 00. Lek bahasa Arabnya halal bihalal, halal saling menghalalkan, ya. Maksudnya saling memaafkan. Nah, pengertiannya halal bihalal itu adalah rangkaian daripada kita menjalankan ibadah puasa, terus pada akhirnya ditutup dengan hari kemenangan Idul Fitri. Idul Fitri itu hari kemenangan, Idul Fitri ya. Idul Fitri itu hari kemenangan. Sing menang nopo nih? Nah, sing dimaksud menang ini orang yang berhari raya bergembira karena menang. Sing dimaksud menang niku yang meninggal tiang-tiang sing empun melampaui puasa, perang melawan hawa nafsu, melawan iri, sifat dengki, sifat marah. Tidak hanya perang melawan lapar dan dahaga. Lapar dan dahaga itu sebagai salah satu kewajiban di puasa. Intinya ada menumbuhkan nilai-nilai sosial. Lek ana sedulur Kediri, sedulur liyane kesulitan, ya, adanya timbul saling membantu. Karena nggak ada, kalau orang itu nggak ada yang merasakan lapar semua, nggak ada, ya. Kalau kenyang semua pernah. Pejabat, presiden kenyang semua pernah, ya. Tapi nggak lapar belum tentu. Makanya disuruh lapar supaya sakit ngerasa ini susah, tiang-tiang susah sing buatan
saged maem seharian ya. Nah, itu supaya timbul kepedulian sosial. Setelah 1 bulan niki perang niku akhirnya kembali fitri suci dan mendapatkan kemenangan. Ngoten. Sing dimaksudke menang niku tiang-tiang ingkang perang. Tapi enten sing enggak perang tapi menang. Takbiran nggak ngarep dikek Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enten mboten? Enten. Orang melok perang, ora melok poso tapi menang. Ono meneh sing ngecet dikian pas riyo. Omae dipi. Rumangsa menang. Malaikat min awakmu iki ora poso tapi melok menang. Melok merayakan. Tapi ya ora apa-apa ning wong Jawa kaya niku. Nggih. Ora poso ning ibu ngeceti omahe. Ya dihias luar biasa. Tapi nilai-nilai kemenangan yang dimaksud niku wau. Makanya dikatakan laisal id lima labasil jadid waqadal id liman taqma'u min ma'asidid. Yang dikatakan Idul Fitri hari kemenangan itu bukanlah pakaian baru, makanan yang enak ya, semuanya serba wah, bukan. Tapi yang katakan Idul Fitri adalah tambahnya iman kita, takwa kita kepada Allah, dan terhindarnya kita dari maksiat. Apa nggak oleh makan-makan? Apa nggak oleh baju baru? Boleh, karena itu hari senang, bergembira, gembiralah ya. Tapi nilai-nilai dari Idul Fitri jangan ditinggalkan ya. Nah, baju baru kita harus senang-senang, memang dianjurkan bahagia ya. Tapi yang dikatakan kemenangan itu ya seperti itu. Nah, terus berikutnya silaturahmi itu mengantarkan mudahnya dikabulkan doa. Sampai sakit silaturahmi bareng-bareng, doanya cepet kok kabul. Tapi lek putus tali silaturahmi, saling dengki, saling benci, dendam, niku sulit. Ben pintere sujute salate apik, tapi saling mendengki, iri, suudon, prasangka jelek, doanya sulit dikabulkan. Nggih napa nggih? Kula critakne iki. Iki lek basa Jawa rada ngeten iki. Tapi bahasa Inggris kula enak jan. Suwira basa Jawa, nggih. Ngeten nggih. Di zamane Nabi Musa alaihissalam niku Nabi Musa niku terkenal sing doane mustajab, sing mudah terkabul. Saged komunikasi kali pangeran. Suatu saat niki datang musibah kemarau sang lama. Donga Nabi Musa niki, ya Allah turunkan hujan, boten hujan-hujan. Sak wulan, 2 bulan, setahun gak turun. Akhirnya istiqarah Nabi Musa. Ini kenapa doaku ora kabul? Ya Allah, ada apa ini doaku? Enggak kok ijabai. Tanya Nabi Musa, pada setiap doa kabul ini. Terkenal kabulnya Nabi Musa. Enggak kabul, ini seorang nabi nih, kekasih Allah, yang dikatakan dalam Al-Quran bisa bermunajat-najat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika doa berkali-kali gak kabul, akhirnya diberikan isyarat. Disampaikan Allah kepada malaikat, ya Musa, adakah dari umatmu tetangga-tetanggamu yang putus tali silaturahmi, yang tidak bertegur sapa? Lek wonten dawe hadis niku, umat muslim niku kalis duluran boten sampai boten bertegur sapa, tidak berpandangan 3 hari. Nanti apa? Bahaya niku, setan tambah kuat di sini. Supaya silaturahmi ini saya napa? Saling memberi hadiah, walaupun itu berat. Datangi, yang datang duluan lebih baik, yang memberikan salam lebih baik. Bukan dia tidak sakit hati, tapi dia nilainya, kualitasnya lebih di atas mereka yang duluan. Allah angkat derajatnya. Nah, kalau lanjut nih cerita nih, ya. Nah, Nabi Musa ini akhirnya diwai isyarat kali pangeran melalui malaikat bahwa ya Musa, saya mau tanya dulu,
Kira-kira ada ndak umatmu, tetanggamu yang lagi putus tali silaturahmi, nggak tegur sapa, saling membenci? Akhirnya Nabi Musa dipanggil umatnya semua, satu kampung semuanya dipanggil dari pojok ujung sampai tetangganya. Wahai umatku, saya sudah berdoa berkali-kali. Musibah kemarin ini sudah panjang, doaku tidak dikabul-kabulkan. Ada isyarat dari malaikat bahwa adakah di antara kalian-kalian yang putus tali silaturahmi, nggak tegur sapa antara suami dan istri, antara A dengan tetangga B, antara apa ini, Mas Indro dan Mas Arif, misalnya, ya, nggak tegur sapa, dipanggil satu-satu, diam semua. Tapi akhirnya ada yang di pojok, ya Nabi Musa, saya sudah ada 3 hari lebih nggak tegur sapa, saling bermusuhan dengan si B ini. Nah, akhirnya dipanggil berdua, apa masalahnya, didudukin dan disambunglah tali silaturahmi. Akhirnya berpelukan, saling memaafkan. Sehingga nggak lama langsung doa itu terkabul, turun hujan. Intinya apa? Orang yang memutus tali silaturahmi, apalagi di dalam keluarga, mau rezekinya lancar susah, mau doanya dikabul susah. Kita juga di komunitas Kediri, ya, kita usahakan saling erat. Lita arofi itu kalau bisa saling mengenal, saling AB, bukan kayak artis kita kenal tapi dia tidak kenal. Nah, kita hanya mengidolakan, mengenal, tapi sana nggak kenal kita. Nah, lita arofu. Nah, ada yang tatap muka kan saling mengenal, ya. Nah, niku terkabuli doa. Niki pentingnya silaturahmi. Maka dikatakan dalam hadis ma muslimin yaltaqiyani fasataqahami illa ghufira lahu, bahwa tidaklah seorang muslim satu dengan lain bertemu lantas berjabat tangan. Ini tadi berjabat tangan sudah berapa kali, ya? Sebelum daripada jabat tangan ini lepas, daripada berguguran dosa kita. Makanya ahli silaturahmi ini menggugurkan dosa-dosa kita juga, ya. Kalau doanya mudah dikabulkan, doanya dikabulkan. Terus ada 2 hal yang disegerakan oleh Allah. Kalau tadi disegerakan kebaikan itu karena 2 hal, taat, berbakti kepada orang tua, dan menyambungkan silaturahmi. Ini sebaliknya, keburukan yang disegerakan oleh Allah di dunia ini 2 hal. 1, nggak ditunda-tunda karena durhaka kepada kedua orang tua dan memutus tali silaturahim. Itu keburukan tidak disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah hadirin rahimakumullah, makanya kayak maknya sini pahalanya luar biasa ini, ya. Sering kedatangan tamu, didatangi silaturahmi. Saya ceritakan, ya, enten suatu ketika ibu-ibu datang ke Rasulullah mengeluh, ya Rasulullah, saya ini tiap hari bapaknya ngundang tamu, kedatangan tamu, saya ini sampai sibuk nyediain kopi, air minum, wah tekor saya. Capek juga saya ini, bapaknya. Apa Rasulullah jawab apa? Enggak, dia diam saja. Wanita ini nggak dapat keluarnya, nggak dapat jawaban, pulang dengan kosong, ya. Cuma dia pesan, saya besok mau ke rumahmu, ya, sampaikan pada suamimu. Tapi karena dengar Rasulullah yang mau ke rumah, siap-siap, ya, bikin hidangan luar biasa. Nah, ini akhirnya Rasulullah besoknya datang ke rumah ibu yang tadi ngeluh, wanita tadi yang mengeluh, ya. Tapi karena Rasulullah yang datang, semua makanan disediain luar biasa, makan, ya.
Ini karena kekasih Allah. Akhirnya Rasulullah datang dijamu luar biasa, ya. Nah, terus kepada suaminya, ya. Akhirnya setelah selesai Rasulullah minta pamit kepada suaminya tadi, bilang, ya, ajak istrimu, ya, keluar di depan pintu ketika saat saya pulang. Rasulullah akhirnya pulang dari rumah, beranjak, ya, medal saking rumah. Nah, suruh melihat suami istri tadi. Akhirnya terperanjak, kaget luar biasa nih, ya. Ternyata dia melihat di belakang Rasulullah itu binatang-binatang menjijikkan, binatang-binatang buas yang luar biasa keluar dari rumah itu. Ada kalajengking, ular-ular dari rumah. Intinya apa? Ternyata orang yang silaturahmi datang ke rumah itu, ya, membawa daripada wabah-wabah, musibah, penyakit-penyakit dari rumah kita, ya. Selain menambah rezeki kita, menambah persaudaraan, ternyata musibah-musibah penyakit yang akan datang itu tidak jadi Allah berikan turunkan, tapi dibawa keluar. Itu dikasapkan oleh Rasulullah, diperlihatkan daripada wanita itu. Akhirnya wanita itu, Masya Allah, ya, ternyata selama ini tamu-tamuku, ya, sudah menghindarkan dari saya wabah, musibah, penyakit. Tapi kalaupun kita kok masih tetap sakit, nanti ada yang tanya kritis ya. Pak Siro, dari lek ono tamu ora bakalan sakit kena musibah. Sakitnya kita itu menggugurkan dosa-dosa kita, ya. Sakit itu nikmat. Kira-kira lebih banyak ketika kita senang ingat sama Allah atau ketika kita sakit? Lek seneng sing jelas akeh lalene. Lek sakit nyebut Allah iki ping ra kabeh. Nggih nggih. Tandane napa? Niku nikmat. Sing biasane ra iso nyebut Allah, saged nyebut Allah. Nikmat. Makanya sakit itu lek sakit sabar luar biasa, ya. Nah, jamaah diri rahmatullah, kepanjangan dulu, ya. Ya, kedap malah. Kurang 4 menit, 2 menit lagi lah, 2 menit. Ya. Langsung kita tutup dengan doa. Nah, sederek rekan-rekan yang saya cintai, yang saya banggakan, ya. Kita luar biasa lagi-lagi, ya. Karena ini nikmat luar biasa. Sinten sing bersyukur datang Allah pasti ditambah nikmatnya. Pertama kita dijadikan orang Kediri itu luar biasa kok, ya. Walaupun nek ngono kok ono apa semampir ini, nggak apa-apa, ya. Tapi ada koda santrinya juga, ya. Daripada sampean lahir di negeri yang miskin, yang sulit banyak, ya. Yang perang hari-hari ada, tapi kita kedah syukur sehingga timbulnya kita seduluran terus buyut rukun ngeten iki datang nih, mudai rezeki, mudai kabulih doa kita, sehat panjang umur kita datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita pun boten waleh-waleh, ya. Ya mudah-mudahan tetap istiqomah. Walaupun Pak Ketua ini nek dulu kan nggih. Oh KTT. Nah, teng KTT atu-atu kasih sempat gitu. Nah, karena awake dhewe sak Kediri, gitu. Niku secara ikatan batiniah niku dari nenek moyang ada. Ya. Pasti kita datang jauh-jauh sini, kalau ada ditanya, wah sampai kalau di Kediri ada setetes apa ini ikatan yang, waduh Masya Allah Kediri ya, lek ngono, gitu loh. Tandanya niku terus aja dibiarkan, gitu.
tandane itu ada ikatan kita dari dulu nenek-nenek moyang kita, keluarga kita. Walaupun nenek moyangnya awake dhewe Nabi Adam, tapi di Kediri ada. Kita keturunan orang-orang yang hebat dari Kediri, ya. Dari raja yang luar biasa banyak di sana. Walaupun kita tidak tahu keturunan rajanya atau bukan, gitu. Tapi ada orang-orang hebat di Kediri yang kita harus bangga di sana, ya. Bangga. Tidak apa-apa. Di sana Kediri apa yang hebat, yang masih budayanya yang luar biasa, kita uri-uri, kita urip. Atas ngeten iki saged basa Kediri luar biasa, ya. Sing gak tahu mangan tumpang luar biasa. Tapi mbuh iki ono tumpangnya enggak masalah. Ada ya? Masya Allah, luar biasa. Sing asam urat ya enggak usah, ya. Itu menambah satu kerekatan, la yurham wa la yarham, ya. Sapa sing menyambung kasih sayang pasti dikasih oleh pangeran, ya. Lam yaskur nas walam yaskurullah. Sapa sing duweni terima kasih yang padane yang menungso, berarti dia yo terima kasih yang pangeran. Tapi lek gak duwe terima kasih yang sepadane yang menungso, dia gak duwe terima kasih yang pangeran. Alhamdulillah. Yang terakhir, budaya kita adalah lebaran riyaya. Biasane napa hari ke-7 napa-napa nika tenggene dhewe Kediri kan damel ketupat. Ketupat niku napa? Makna filosofine niku nggih. Ketupat niku lek jerone nasi niku menehi isyarat bahwa kita itu memerangi hawa nafsu, memerangi satu keburukan dunia. Sedangkan ketupat itu jatinur jatining diri, apa jatine hati nurani. Sedangkan ayaman ketupat itu menunjukkan apa filosofine wong Jawa niku saring ada kerekatan. Makanya ada makna lebaran, luberan, laburan. Nah, niku kita saling terbukanya pintu maaf, memaafkan, ya. Leburan yang melebur kita, semuanya berguguran daripada kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita sudah saling memaafkan, makanya saya pimpin nopo niki mengke ikrar silaturahmi purun nggih, saling maafkan, ya. Kita tutup sareng-sareng, intinya walaupun ini nggak ada ketupat secara simbolis, wadah, luar biasa lengkap nggih berarti nggih. Nah, jadi saya sebelum akhiri doa, kita ikrar silaturahmi nggih. Atau saya doa dulu baru ikrar, ya. Kita doa bersama-sama, mudah-mudahan Allah berikan berkah daripada kumpulnya, bertemunya kita bersama-sama di sini. Yang hadir di sini, yang tidak hadir kita doakan juga. Yang mungkin ada halangan dan seterusnya, mudah-mudahan Allah berikan rahmat berkah, dimudahkan rezeki yang halal barokah, diberikan kesehatan tubuh jasmani dhahiran wa batinan, diberikannya anak-anak keturunan yang soleh-solehah, dijauhkan daripada bala, wabah, musibah, diberikan kenyamanan, ketentraman di lingkungannya, di keluarganya, menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Ala hadiniyah wa kulli nihatin sholihah fi hajat, mobil khusus, keluarga besar, komunitas Kediri, bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rahman Rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan mubarakan tayyiba. Allahumma sihhatan wal afiyata fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbi anzurni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa tahmid rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma ja'alni wa tashkuruka bisamadan. Allahumma jinna salimin wa ahtimna bil iman wa ahtimna bil islam wa ahtimna bil husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kula pimpin untuk ikrar saling maafkan ya, supaya kesalahan di antara kita bila ada ucapan yang pernah menyakiti, yang disengaja atau tidak, kita ikhlaskan dan kita saling memaafkan di hari yang fitri, di hari kemenangan ini, sehingga kita kembali ke fitri, suci, bersih. Bagi yang non muslim, monggo mengikuti sesuai daripada apa yang diyakini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya ridho Tuhan Allah sebagai sesembahan saya, dan Nabi Muhammad sebagai utusan Nabi saya, dan Islam sebagai agama saya. Kula yang hadir di tempat ini semua, apabila enten kesalahan yang disengaja maupun tidak kepada rekan-rekan, bapak, saudara-saudaraku sekalian komunitas Kediri, kepada rekan-rekan, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu komunitas Kediri, baik yang disengaja maupun tidak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan begitu pula apabila ada kesalahan dari rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu komunitas Kediri yang disengaja maupun tidak, kami dengan tulus dan ikhlas memaafkannya. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.